Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepekan lalu kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan pada saat itu pula kita bisa melakukan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Semuanya adalah semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita ucapkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia rahmat yang telah kita lalui selama bulan Ramadan. Kemudian tak lupa pula kita memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, yang kita nantikan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Pada saat itu yauma idzil la tanfa'us syafa'ah. Pada hari itu sudah tidak ada lagi, tidak berguna lagi syafaat. Illa man adina lahur rahman, kecuali orang yang telah diizinkan oleh yang Maha Pengasih, wa radiyallahu qaula, dan yang diridhai perkataannya. Surat Toha ayat 109. Adapun hamba yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai bukti ketaatan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan atas segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ramadan yang telah kita lalui bersama mudah-mudahan akan menjadikan kita tambah dekat bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kali ini yaitu peningkatan takwa pasca Ramadan. Perlu kita ketahui, ada 3 kelompok manusia, ada 3 kelompok karakter kaum muslimin setelah melalui Ramadan. Yang pertama, kelompok yang pertama yaitu seorang hamba yang pasca Ramadan atau setelah melalui Ramadan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Amal ibadahnya semakin meningkat, semakin rajin salat berjamaah, semakin terbiasa salat tahajud, rajin puasa sunnah, terutama puasa 6 hari di bulan Syawal bulan ini, dan pula semakin rajin mengikuti kajian Islam. Berarti kualitas iman dan ketakwaannya semakin meningkat. Inilah orang yang sukses tarbiyah Ramadannya. Dan inilah orang yang
diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kemudian kelompok yang kedua yaitu seseorang yang saat Ramadan dia rajin sholat tarawih. Saat Ramadan dia ikut tadarusan Al-Quran, rajin mengamalkan aktivitas di bulan Ramadan. Hanya pada waktu Ramadan maut. Namun setelah Ramadan berlalu, dia kembali seperti semula. Gak pernah sholat jamaah ke masjid, gak pernah ngaji tadarus Quran lagi. Inilah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang gagal Ramadannya. Artinya gagal mengambil hikmah Ramadannya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kelompok yang ketiga yaitu orang yang sebelum Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, bahkan setelah Ramadan dilewati, sama saja Ramadannya tidak membawa pengaruh apapun terhadap dirinya. Ramadan tidak membawa perubahan sedikit pun kepada orang tersebut. Meskipun mereka ikut berterbaran, bertakbir, tetapi tidak menambah hidayah di dalam dirinya. Padahal Allah memerintahkan bertakbir, tujuannya adalah untuk menguatkan hidayah terhadap dirinya. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan bertakbirlah, mengagungkan asma Allah atas hidayah, atas petunjuk yang diberikan Allah kepadamu agar kamu bersyukur. Inilah kelompok orang-orang yang rugi, yang gagal total mencapai hikmah atau tarbiyah Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk kelompok yang nomor pertama. Insya Allah semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal ibadah kita akan dicatat sebagai amalan yang ikhlas, bukan karena siapa-siapa, dan semata-mata mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus untuk kedepannya kita akan mencapai derajat takwa yang semakin meningkat terus. Inilah orang yang sukses Ramadan. Hadirin jamaah Jumat, hamba-hamba yang dicintai Allah, bulan Syawal sesuai dengan makna atau arti secara bahasa yaitu bulan peningkatan. Maknanya adalah peningkatan semua amal ibadah. Misalnya kita tambah rajin mengikuti atau salat berjamaah ke masjid, tambah rajin kita mengikuti kajian-kajian keislaman, termasuk kita berusaha tidak terlambat sholat Jum'ah. Itu berarti orang yang meningkat. Kemudian juga kita semakin rajin belajar memperdalam cara membaca Al-Quran yang sesuai dengan ilmu makhrajal huruf, yang sesuai dengan ilmu tajwid. Karena betapa banyak kaum muslimin bacanya masih kurang sempurna. Tapi kalau kita berupaya untuk belajar, berarti dia ada peningkatan, ada pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok hamba yang selalu dalam ketaatan dan secara otomatis semakin menambah iman. Karena pada prinsipnya al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu akan semakin bertambah apabila kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'asi, dan iman akan menurun, iman akan merosot apabila kita terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Mudah-mudahan Allah akan selalu membimbing kita ke jalannya yang benar. Mudah-mudahan kita akan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apa dampak dan balasan bagi orang-orang yang selalu meningkatkan iman serta meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya sampaikan 2 poin saja. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, Allah menjamin kehidupannya
adalah kehidupan yang baik, kehidupannya sukses, hidupnya penuh barokah, rizkinya barokah, keluarganya menjadi keluarga yang istiqomah, anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Banyak dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan demikian. Saya bacakan satu saja, mudah-mudahan bisa mewakili dari ayat-ayat yang lain. Yaitu kita bisa simak surat An-Nahl ayat 97. Allah menegaskan, man amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya akan kami jamin, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh keberkahan, kehidupan yang penuh kesejahteraan, keselamatan, dan sehat wal afiah, serta rizki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala najiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu poin yang pertama, janji Allah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hikmahnya adalah kita akan selamat dari segala bencana, dari segala musibah, dari segala takdir yang buruk, dan yang lebih penting lagi, umur kita insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan izin Allah pula. Karena banyak hadis-hadis yang menerangkan demikian. Saya bacakan, yaitu hadis riwayat Imam Tirmizi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada sesuatu yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang bisa menolak takdir apapun yang buruk, yang tidak baik kepada kita, kecuali dengan kekuatan doa. Wala yazidu fil umri illal birru, dan tidak ada sesuatu yang dapat menambah umur, memperpanjang umur, kecuali dengan amal kebaikan, amalan soleh. Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 2065. Hadirin sekalian, hadis ini diperkuat dengan hadis-hadis yang lain. Salah satunya yaitu hadis yang termasuk salah satu amalan soleh, amalan kebaikan, yaitu banyak bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan. Suatu amalan yang juga bisa melimpahkan rezeki, sekaligus juga memanjangkan umur. Insya Allah hadirin sekalian banyak sering mendengar hadis ini. Bagaimana bunyi hadisnya? Man ahabba ayyubsata alaihi fi rizkihi, barang siapa yang cinta, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi asyarihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambungkan silaturahmi, rajinlah silaturahim. Ini momen yang sangat indah di suasana lebaran hari ini. Kita datangi saudara kita, kerabat kita yang belum kita datangi. Karena masih banyak waktu, dalam waktu 1 bulan insya Allah masih ada kesempatan selagi masih kita sehat. Dengan berbagai macam cara apapun kita bersilaturahmi. Apakah dengan komunikasi lewat media sosial ataupun lain-lainnya. Yang penting kita punya niat untuk bersilaturahim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita mumpung dikaruniai umur, sisa umur maksud saya, mari kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi insan yang terbaik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyesal kalau ajal sudah menjemput kita. Kalau sudah ada di alam kubur, barulah kita menyesal. Kemudian kita minta dikembalikan ke dunia serta berjanji akan melakukan amal-amalan soleh. Padahal ketika dikasih umur yang panjang oleh Allah, ternyata disalahgunakan
untuk perbuatan-perbuatan lain, perbuatan-perbuatan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan penyesalan orang-orang yang berada di alam kubur, yang disebut juga dengan alam barzah. Di antaranya yaitu surat Az-Zumar ayat 58. Mereka, ruh orang yang telah meninggal dunia, berkata, "Au taqula hina taral adzab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin." Atas supaya tidak ada di antara mereka yang berkata, ketika melihat azab, ketika melihat siksa, dia berkata, seandainya aku kembali ke dunia, tentu aku berjanji akan termasuk orang-orang yang berbuat amal kebaikan. Surat Az-Zumar ayat 56. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang isinya tentang penyesalan para ahli kubur. Yang beriman saja mereka menyesal, apalagi yang kafir. Kenapa kau yang beriman menyesal? Karena merasa amalnya masih kurang optimal, masih kurang banyak, kurang sempurna. Sedangkan orang yang kafir menyesal karena mereka tidak membawa apapun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa adalah gelimangan dosa yang melimpah, sehingga untuk menghadap kepada Allah dia tidak membawa amal sedikit pun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kesimpulan dari khutbah ini, mari kita menjadi hamba yang lebih baik setelah pasca Ramadan. Melalui Ramadan, pendidikan Ramadan, mari kita tingkatkan ibadah dan amal kebaikan kita. Tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap diberi keselamatan dan diberi nikmat sehat wal afiah. Semoga kita dijauhkan dari segala bencana, musibah sebagaimana terjadi di negara lain seperti di Myanmar, di Thailand maupun negara-negara lain yang ditimpa musibah. Insyaallah kalau kita selalu minta kepada Allah, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita. Dan mudah-mudahan umur kita juga akan dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pula jika kita dipanggil, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dan lisan kita bisa melafadzkan sebuah kalimat yang agung, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi. Wa qad aflahal mu'minun wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ballighna Ramadan fis sanatil atiyah
Ya Allah, sampaikan umur kami dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari dahsyatnya bencana sebagaimana terjadi di Thailand dan Myanmar, dan dari segala takdir yang buruk, dan dari segala nasib yang buruk, dan dari segala ngerinya kecelakaan, dan dari segala kejahatan-kejahatan musuh-musuh kami. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar wa aqimus shalah.